Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah wa fillah, naskurullah subhanahu wa ta'ala ala taufiqihi wa amtinani hatta nastati an najtami' fi hadal majlis, fi majlis tafsiri Al-Quranil Karim wa tadabburihi. Asa yanfa'ullahu bi hadal majlis wa nasallallahu yu'allimana ma lam na'lam wa yuzidana ilman nafi'an wa an yuwaffiqana li'amali bima 'alimna. Wa darasna fi hadhihi lailah bada an intahayna min tafsir suratul kahfi. Nabda atau nantaqil ila surati al-baqarah, ila surati al-baqarah. Naam. Wa ala talib an yaqra. Naam. Fadal Azhar, iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Naam, barakallahu fi qiraatihi. Baik, ya ahibati fillah, suratu Al-Baqarah fadluha kama dzakara al-muallif musannif fi hadzal kitab, fadlu surah, keutamaan surat Al-Baqarah ini. Akhraja Muslim wa Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Imam Muslim dan Imam Tirmidzi mengeluarkan sebuah hadis dari Abu Hurairah. Jadi hadis ini dikeluarkan oleh siapa? Imam
dan Imam Tirmidzi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir." Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian menjadi kuburan. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian menjadi kuburan. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian menjadi kuburan. Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Ini keutamaan yang pertama. Jadi keutamaan surat Al-Baqarah ini apa? Setan akan lari apabila kita membaca surat Al-Baqarah di rumah kita. Setan akan keluar dari rumah kita saat rumah kita dibacakan surat Al-Baqarah. Jadi sebagai pelindung keluarga kita, pelindung rumah kita, pelindung harta kita dari gangguan setan. Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Ini keutamaan yang pertama. Wa akhraja Muslim an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu aidan. Dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abi Umamah Al-Bahili anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakatun wa tarkaha hasratun wa la tastati'uhal batalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqra'u surat Al-Baqarah. Bacalah surat Al-Baqarah. Bacalah wahai manusia surat Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah. Karena mengambil surat Al-Baqarah sebagai bacaan ini keberkahan, akan mendatangkan keberkahan. Kalau kita ingin diberkahi, maka perbanyak baca surat Al-Baqarah. Diberkahi umur kita, diberkahi harta kita, diberkahi keluarga kita, diberkahi ilmu kita. Hendaknya kita sering mengulang-ulang surat Al-Baqarah ini. Fa inna akhdaha barakah. Karena mengambil surat Al-Baqarah ini adalah keberkahan. Kita mengambilnya, mempelajarinya, membacanya, itu adalah keberkahan. Wa tarkaha khasarah. Dan meninggalkan surat Al-Baqarah ini adalah kerugian. Meninggalkan surat Al-Baqarah, tidak membacanya, tidak mempelajarinya, tidak mentadaburinya, ini satu kerugian. Tentu kerugiannya di sini kerugiannya sangat besar. Kalau disebut kerugian dalam masalah agama, ini bukan rugi seperti kerugian dunia, tapi ini kerugian yang sangat besar. Kerugian yang sangat besar. Wala tastati'uhal batalah. Dan tukang sihir tidak akan mampu mengganggu orang yang senantiasa membaca surat Al-Baqarah ini. Wala tastati'uhal batalah. Batalah ini as-saharah. Tukang sihir tidak bisa mengganggu orang yang senantiasa membaca surat Al-Baqarah. As-saharah itu tukang sihir. Maka membiasakan membaca surat Al-Baqarah, mempelajarinya, mentadabburinya, di sana terdapat manfaat yang sangat banyak. Surat ini adalah surat yang agung, yang banyak sekali faedah keutamaannya. Di antaranya adalah dua hadis yang kita sebutkan tadi. Setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah dan mengambil surat ini sebagai bahan bacaan kita adalah satu keberkahan.
dan meninggalkannya adalah kerugian. Dan setan atau tukang sihir itu tidak akan bisa membahayakan orang yang membaca surat Al-Baqarah ini. Baik. Ya, tadi sudah kita dengarkan ayat-ayat yang dibacakan oleh teman kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz bismillah atau basmalah dulu sudah pernah kita kaji. Langsung saja ke alif lam mim. Hadhil ahruf wa amsaluha min awaili suwari ji'a biha bayanan li ijazil Quran. Jadi alif lam mim ini huruf-huruf yang seperti ini, huruf-huruf muqatta'ah namanya, huruf-huruf yang muqatta'ah, yang putus-putus. Jadi huruf putus-putus muqatta'ah, hanya putus-putus. Wa amsaluha, huruf-huruf ini alif lam mim, ada juga banyak sekali surat-surat yang diawali dengan huruf-huruf seperti ini. Ada yang hamim, ada yang ain, sin, ha, ya, ain, sin, sad dan sebagainya. Huruf-huruf ini wa amsaluha dan yang semisalnya min awailis suwar, dari awal-awal surat. Jadi huruf-huruf yang seperti ini, huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf putus-putus yang potong-potong dari awal-awal surat. Ini adanya di awal surat, enggak di tengah, enggak di akhir. Dari awal-awal surat ini ji'a biha bayanan li ijazil Quran, didatangkan untuk menjelaskan kemu'jizatannya Al-Quran. Bayanan, untuk menjelaskan li'ijazil Quran, kemu'jizatannya Al-Quran. Jadi ayat ini sengaja Allah SWT gunakan sebagai awal-awal surat ini untuk menjelaskan kepada manusia tentang kehebatannya Al-Quran, kemu'jizatannya Al-Quran. Mukjizat itu apa sih? Mukjizat itu artinya adalah melemahkan sesuatu. Dari kata ajaza, mukjizat. Mukjizat itu adalah sesuatu yang melemahkan, yang tidak bisa ditandingi, tidak bisa dilawan. Jadi ayat-ayat ini terdapat di awal-awal surat ini untuk menjelaskan tentang kehebatannya Al-Quran. Al-Quran ini tidak bisa ditandingi, tidak bisa dilawan. Wa isbati kaunihi kalamullah, dan untuk menetapkan bahwa Al-Quran ini adalah firman Allah, bukan ucapan manusia, dan untuk menetapkan bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Bitahadil Arabi li'ityani bimithlihi aw bimithli aqsari suratin minhu, dengan menantang orang Arab untuk mendatangkan yang semisalnya atau yang lebih kurang dari satu surat. Jadi untuk menantang orang-orang Arab untuk mendatangkan satu surat yang semisalnya atau kurang dari satu surat. Kalau satu surat nggak bisa, ya sudah kurang dari satu surat, setengah surat atau seperempat. Bahkan satu ayat saja tidak bisa mereka mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Wa bayani ajzihim an mujaratihi, dan menjelaskan kelemahan mereka manusia. Jelaskan kelemahan, bayani ajzihim, jelaskan kelemahan mereka an mujaratihi, dari menandinginya. Manusia tidak mampu menandingi Al-Quran. Al-Quran sudah menantang manusia dengan berbagai macam tantangan untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, atau satu surat atau satu ayat. Mereka tidak mampu. Wa bayani ajzihim an mujaratihi, menjelaskan kelemahan mereka yaitu manusia dari untuk menandinginya.
ilman bi annahu murakkabun minal hurufil arabiyyati lati yantiquna biha wa yanaddimuna biha kalamahum. Ilman, padahal Al-Quran ini telah diketahui bi annahu murakkabun minal hurufil arabiyyah. Al-Quran ini terdiri dari huruf-huruf Arab. Al-Quran ini terdiri dari apa? Huruf-huruf Arab, berbahasa Arab, yang biasa mereka ucapkan. Allati yantiquna biha, yang biasa mereka ucapkan, gunakan untuk mereka ngomong sehari-hari. Wayandimuna biha kalamahum, wayundimuna biha kalamahum, dan mereka biasa susun di dalam pembicaraan mereka. Jadi mereka menggunakan bahasa Arab di dalam berbicara, kemudian juga di dalam bersyair. Mereka nyusun kalimat-kalimat, membuat syair-syair dengan bahasa Arab. Itu Al-Quran dari bahasa Arab, bahasanya mereka sehari-hari, yang mereka biasa menyusun kata-kata yang indah dengan bahasa Arab. Mereka biasa bercakap-cakap dengan bahasa Arab. Itulah Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi pertama, alif lam mim ini tujuannya adalah untuk menerangkan kepada manusia bahwa Al-Quran ini adalah terdiri dari huruf-huruf seperti yang biasa mereka ucapkan, dan alif lam mim ini tujuannya untuk melemahkan manusia, melemahkan bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah dan manusia itu tidak bisa mendatangkan yang semisalnya. Didatangkan huruf muqatta'ah ini alif lam mim untuk menunjukkan bahwa Al-Quran ini dengan bahasa Arab, bahasanya kalian yang biasa kalian pakai. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hada huwal Qur'anul 'azim. Ini adalah Al-Qur'an yang 'azim. Dzalikal kitab la raiba fihi. Hada huwa Al-Qur'an. Dzalikal kitab, kitab di sini adalah Al-Qur'an. La raiba fihi alladzi la syakka fi annahu min indillah. La raiba fihi itu tidak ada keraguan di dalamnya. Maksudnya tidak ada keraguan bahwa Al-Qur'an ini dari sisi Allah. Tidak ada keraguan bahwa Al-Qur'an ini dari sisi Allah. La syakka fi annahu min indillahi ta'ala. Tidak ada keraguan, la syakka, tidak, la itu tidak, syakka itu ragu. Tidak ada keraguan fi annahu, di dalam bahwasanya Al-Qur'an ini min indillah, dari Allah, dari sisi Allah. Tidak ada keraguan bahwa Al-Quran itu dari sisi Allah. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi. Itulah kitab Al-Quran, tidak ada keraguan bahwa itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Huda lil muttaqin wa annahu hidayatun wa irsyadun lil khairi, bahwa Al-Quran ini adalah hidayah dan petunjuk kepada kebaikan. Bahwa Al-Quran ini adalah hidayah dan petunjuk kepada kebaikan. Yursidu ladina taqaw rabbahum biimtisalil awamirihi, biimtisalil awamiri al-ilahiyati wa ijtinabi nawahi wa tarakil ma'asi fahum muntafi'una bihi wa hiya assafu salasatin lil Quran. Jadi Al-Quran ini hidayah dan petunjuk kepada kebaikan. Yursidul ladzina taqaw rabbahum, membimbing, menunjuki orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Membimbing atau menunjuki orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala biimtisalil awamiril ilahiyah wajtinabi nawahi. Orang-orang yang bertakwa yang mereka menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Yang mereka menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya.
dan meninggalkan maksiat, wa tarkil ma'asi, dan meninggalkan maksiat. Ini orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya dan menjauhi maksiat, meninggalkan maksiat. Al-Quran adalah hidayah untuk orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa adalah orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Fahum muntafi'una bihi. Merekalah orang-orang yang mendapatkan manfaat. Merekalah orang-orang yang mendapatkan manfaat dengan Al-Quran. Merekalah orang-orang yang mendapatkan manfaat dengan Al-Quran. Siapa itu orang yang bertakwa? Mereka itu orang yang mendapatkan manfaat dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini hudan untuk siapa? Hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa inilah mereka yang mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Karena Al-Quran hujjatun laka au alaika. Al-Quran ini akan menjadi pemberat timbangan bagimu atau malah menjadi hal yang akan menghujatmu. Hujjah. Al-Quran ini hujjah. Al-Quran ini akan membelamu atau akan mencelamu. Al-Quranu hujjatun laka au alaika. Al-Quran akan menjadi pembela kita kalau kita mengamalkan isinya, dan Al-Quran akan mencela kita apabila kita menyelisihi isinya, tidak mengamalkan. Jadi Al-Quran ini yang mendapatkan manfaat dari Al-Quran adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Wahya awsafu salasatil Al-Quran. Ini 3 sifat untuk Al-Quran, 3 kriteria atau 3 sifat yang dimiliki Al-Quran. Yang pertama, la raiba fih, tidak ada keraguan, datangnya dari sisi Allah. Yang kedua, hudalil muttaqin, huda, petunjuk untuk orang yang bertakwa. Kemudian yang ketiga, fahum muntafi'una bihi, yaitu orang-orang yang bertakwa itulah yang mendapatkan manfaat dengan Al-Quran. Sifat pertama, la raiba fih, tidak ada keraguan. Al-Quran ini tidak ada keraguan bahwa Al-Quran ini datang dari sisi Allah. Al-Quran adalah kalamullah, firman-Nya Allah. Yang kedua, Al-Quran adalah huda, petunjuk. Petunjuk untuk siapa? Orang yang bertakwa. Sifat yang ketiga ini, orang yang bertakwalah yang mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Orang bertakwalah yang akan mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Maka ayolah ikhwah, ketakwaan ini sangat penting agar kita belajarnya mendapatkan keberkahan. Dalam kita menghafal Al-Quran mendapatkan keberkahan. Dalam kita menjalankan amalan mendapatkan keberkahan dan diterima, syaratnya itu takwa. Maka senantiasalah kita meningkatkan, berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Bukan berarti kita tidak pernah melakukan kesalahan, tapi apabila melakukan kesalahan hendaklah segera beristighfar dan bertobat, dan iringilah dengan kebaikan. Apabila ada perintah dari Allah yang sifatnya wajib, maka tunaikan dengan kesadaran, dengan kita sadari bahwa ini adalah kemuliaan. Kita bisa mengerjakan perintah dari Allah adalah kemuliaan bagi kita. Jangan merasa berat, jangan merasa terpaksa. Hadirkanlah kegembiraan dan kesenangan tatkala kita beribadah kepada Allah SWT. Jangan merasa berat, jangan merasa beban, tapi hadirkanlah tatkala kita beribadah Allah sedang memuliakan kita.
Kita sedang diberikan kemuliaan yang besar oleh Allah SWT dengan Allah memberikan taufik kepada kita untuk menjalankan ibadah. Dan saat kita merasa berat dari ibadah, maka hendaklah kita perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar kepada Allah SWT, karena itu semua sebab dosa-dosa kita. Tidaklah kita dihalangi dari ibadah melainkan sebab dosa kita. Agar Allah berikan kepada kita kemudahan, keringanan dalam beribadah, maka banyak-banyaklah bertobat kepada Allah SWT atas dosa-dosa yang kita lakukan. Banyaklah beristighfar. Istighfar bukan hanya sekedar di lisan, tapi diresapi di hati. Di pagi hari, di sore hari, di malam hari, dimanapun kita berada, perbanyak beristighfar. Kita sadari akan banyaknya kesalahan yang kita lakukan. Kemudian alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Awsaful muttaqin sittatun. Sifat orang yang bertakwa ini ada 6. Sifat orang yang bertakwa ini ada 6. Yusaddiquna tasdiqan jaziman kamilan bikulil ghaibiyat. Yang pertama, membenarkan atau mempercayai dengan kepercayaan yang kuat dan sempurna. Mempercayai dengan kepercayaan yang kuat dan sempurna tentang segala perkara yang gaib. Tentang segala perkara yang gaib. Ini sifat muttaqin yang pertama. Dia yakin dengan seyakin-yakinnya. Dia beriman dengan sebenar-benarnya. Dia percaya dengan sekuat-kuatnya dan dengan sempurna tentang segala hal yang gaib. Tentang segala perkara yang gaib. Seperti Allah SWT, Allah gaib. Allah gaib, tidak kelihatan. Kal malaikah atau malaikat. Malaikat gaib. Beriman kepada malaikat. Wal jin gaib. Kita beriman adanya jin. Jin adalah makhluk Allah, salah satu dari ciptaan Allah. Wal ba'si, kita beriman adanya al-ba'si, adanya hari kebangkitan. Wal nusyur, dan nusyur, hari manusia dikumpulkan. Wal hisab, dan hisab, hari perhitungan. Hari perhitungan dan pembalasan. Ghairu dzalika min ahwalil qiyamah, dan yang lainnya dari perkara-perkara yang akan terjadi di hari kiamat. Ahwal hari kiamat, ahwal yaumil qiyamah. Jadi ini makna beriman kepada yang gaib. Beriman kepada Allah, malaikatnya, rasulnya. Beriman kepada al-ba'ts, hari kebangkitan, nusyur, hari dikumpulkan, hisab, hari perhitungan, dan yang selainnya dari perkara-perkara yang akan terjadi di hari kiamat. Wa yu'adduna as-salata kamilatan bi arkaniha wa syara'itiha. Itu sifat yang pertama tadi, beriman kepada yang gaib. Yang kedua, menunaikan salat dengan sempurna. Dengan menyempurnakan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Menunaikan salat secara sempurna dengan mendatangkan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Ini sifat orang yang bertakwa yang kedua. Beriman kepada yang gaib, kemudian salat dengan sempurna dengan mendatangkan rukunnya, mendatangkan syaratnya. Wal khusyu' fiha lillahi wa yadawamuna 'alaiha fi awqatiha. Dan khusyuk, bukan hanya salat tapi juga khusyuk dalam salatnya. Wa yudawamuna 'alaiha,
fi awqatiha, dan menjaga di waktunya. Menjaga salat ini mengerjakan di waktunya, tidak mengulur-ulur, tidak menunda-nunda, tidak salat ketika sudah mau habis waktunya, tidak mengakhirkan salat sampai keluar waktunya. Wa yadawamuna ala awqatiha, menjaga senantiasa istiqamah, menjaganya di atas waktunya. Jadi ini ciri orang yang bertakwa yang kedua. Apa? Yu'aduna sholata kamilatan bi arkaniha wa syara'itiha, menunaikan salat dengan sempurna, dengan menjalankan rukunnya, syaratnya, wal khusyu', dan khusyuk. Dan yudawamuna 'alaiha fi awqatiha, senantiasa menjaga di atas waktunya. Istiqamah, dawama yudawimu, senantiasa. Wa yu'tuna mimma razaqahumullahu halalan thayyiban, as-zakatal mafruḍah was-shadaqatil mandubah fi sabilillah. Sifat yang ketiga adalah memberikan sebagian rizki yang Allah berikan kepada mereka dari rizki yang halal, yang baik, baik berupa zakat yang wajib maupun sedekah yang sunnah. Memberikan sebagian rizki yang Allah berikan kepada mereka dari rizki yang baik, rizki yang halal, baik sebagai zakat yang wajib maupun sebagai sedekah yang sunnah. Baik sifatnya zakat yang wajib untuk dikeluarkan kalau tidak dikeluarkan dosa, atau infak yang sunnah yang kalau dikerjakan dia mendapatkan pahala, kalau tidak dia tidak berdosa. Ini ciri orang yang bertakwa yang ketiga. Yu'tuna mimma razaqahumullahu, memberikan, menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka kepada hamba-hamba Allah yang lainnya, baik zakat yang wajib maupun sedekah yang sunnah. Ada zakat yang wajib untuk dizakati apabila seorang memiliki harta yang sesuai dengan batasan-batasan yang diterangkan oleh syariat. Ini wajib dikeluarkan. Ada yang infak sifatnya itu tidak wajib tapi dia berinfak, tapi dia infakkan sebagian yang dia miliki, meskipun dia orang yang tidak wajib zakat, meskipun hartanya dia sedikit, hartanya dia belum sampai nisab, belum terkena kewajiban zakat, tapi dia menginfakkan, ya, menginfakkan dalam infak-infak yang sifatnya sunnah. Fi sabilillah, di jalan Allah SWT, menginfakannya di jalan Allah, bukan di jalan setan, bukan berinfak untuk membeli barang-barang atau hal-hal yang diharamkan, tapi menginfakkan pada proyek-proyek kebaikan. Wa nafaqatil wajibata 'alal aqaribi wa ghairihim, dan memberikan nafkah-nafkah yang wajib kepada kerabat dan selainnya, kepada kerabat, mempunyai karib kerabat, mempunyai saudara yang membutuhkan, maka kita berikan kepada mereka. Nah, tafadhal faliyadin awalan. Adzan dulu. Ayo, siapa yang adzan? Ayo, adzan. Aska mau adzan. Ayo segera. Ketuanya siapa? Allah
حي على Walladzina yu'minuna bima mati agan dimatiin ya? Oh enggak. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ini sifat yang keempat. Tadi 3 sifat. Yang pertama beriman kepada hal yang gaib, kemudian yang kedua mendirikan salat, yang ketiga berinfak, baik infak yang wajib maupun yang sunnah. Yang keempat adalah wa yuqinuna bima uhya ilaika ayuhan nabi minal Qur'an. Dan mereka itu yakin, percaya dengan apa yang diwahyukan kepadamu wahai nabi dari Al-Qur'an. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika, itu beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu wahai nabi, dengan apa yang diwahyukan kepadamu. Yakin dengan apa yang telah diturunkan kepada atau diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Al-Qur'an. Wa bima uhiya ila rusuli min qablik, dan dengan apa yang telah diwahyukan kepada rasul-rasul sebelummu. Wa ma unzila min qablik, ini tafsiran dari wa ma unzila min qablik, apa yang diturunkan sebelummu, yaitu apa yang diwahyukan kepada para rasul sebelummu wahai Nabi. Minal kutubis sabiqah, dari kitab-kitab yang terdahulu, baik Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa dan sebagainya. Jadi orang yang beriman itu beriman kepada semua nabi dan semua rasul, dan beriman kepada semua kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah SWT, baik Al-Quran maupun kitab-kitab sebelum Al-Quran. Wa bil akhirati hum yuqinun wa yusaddiquna bid daril akhirati wa ma fiha min ba'sin wa jannatin wa narin wa hisabin wa siratin wa mizanin wa yu'minuna bi kulli dhalika imanan la syakka fihi. Wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin dengan akhirat. Maksudnya apa? Yusaddiquna bidaril akhirah, mereka membenarkan dengan negeri akhirat dan apa-apa yang ada di dalamnya dari kebangkitan, surga, neraka, hisab, sirat, timbangan, mizan itu timbangan. Wa yu'minuna bi kulli dzalika imanan la syakka fih, dan mereka mengimani atau beriman terhadap itu semua dengan keimanan yang tidak ada keraguan padanya. Jadi mereka sangat yakin kepada hari akhirat dengan keimanan yang tidak ada keraguan, seperti tidak ragunya seseorang bahwa esok hari akan ada siang setelah datangnya waktu malam. Keimanan yang sangat kuat, tidak ada keraguan di dalamnya bahwa hari kiamat itu akan datang, hari pembalasan itu akan datang,
bahwa surga dan neraka itu ada, bahwa setiap amalan itu akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik dibalas kebaikan, yang buruk dibalas keburukan sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang di atas petunjuk dari Rabb-nya, dan mereka itulah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung, di atas petunjuk dan beruntung. Ulaikal mutassifuna bis sifatil madhkurah wa humul muttaqun al mu'minuna bil ghaibi al mu'aduna fara'idha hum ahlul hidayati wal irsyadi al faizuna bi sa'adati daraini an najuna minan nar. Rasulullah ayyu'idana minan nar wa yudkhilana al jannah. Ulaika al-mutassifuna bi sifatil madhkurah, mereka orang-orang yang tersifati dengan sifat-sifat yang sudah disebutkan tadi, 6 sifat. Mereka ini orang yang yakin kepada yang gaib, orang yang mendirikan salat, membayar zakat, yakin kepada hari akhirat. Humul muttaqun, itu orang yang bertakwa, wal mu'minuna bil ghaib, dan beriman kepada yang gaib. Al-mu'addun al-fara'id, yang menunaikan kewajiban-kewajiban. Mereka lah ahlul hidayati wal irsyad, orang-orang yang mendapatkan hidayah dan petunjuk. Jadi al-muttaqun, orang yang bertakwa dan beriman kepada yang gaib dan menunaikan kewajiban-kewajiban. Mereka inilah orang-orang yang mendapatkan hidayah dan irsyad, hidayah dan petunjuk. Orang-orang yang mendapatkan apa? Hidayah dan petunjuk. Al-faizuna bi sa'adati daraini, muflihun, mereka itu orang yang muflih, orang yang beruntung. Maksudnya apa? Beruntung dengan mendapatkan kebahagiaan daraini, di dunia dan akhirat. Daraini itu dua dar itu dua negeri. Dua negeri itu negeri dunia dan negeri akhirat. Mereka mendapatkan keberuntungan dengan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Daraini. An-najuna minan nar, dan selamat dari neraka. Ini kebahagiaan yang sesungguhnya, keberuntungan yang sesungguhnya tatkala seorang itu dijauhkan dari neraka. Faman susiha 'anil nari faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, sungguh dialah orang yang beruntung. Orang yang beruntung itu bukan orang yang banyak jabatannya, bukan orang yang banyak hartanya, tapi orang yang beruntung adalah tatkala dia di akhirat dijauhkan dari neraka. Itulah keberuntungan yang hakiki, keberuntungan yang hakiki. Jadi ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang di atas hidayah dari Rabb-nya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Beruntung mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan beruntung mendapatkan keselamatan dari neraka. An-najuna minan nar, selamat dari neraka. Siapa itu? Orang yang disifatkan ini, yang memiliki 6 sifat. Orang yang bertakwa, orang yang beriman kepada yang gaib, orang yang menunaikan kewajiban-kewajiban baik salat maupun zakat, dan orang-orang yang apa? Yakin kepada hari akhirat dengan sebenarnya. Orang-orang yang beriman kepada apa yang Allah turunkan dari kitab-kitab, baik kitab Al-Quran maupun kitab-kitab sebelumnya. Jadi apabila kita ingin menjadi orang yang di atas hidayah dan orang yang beruntung, maka cukup kita mengamalkan nih awal surat Al-Baqarah. Jadi orang yang bertakwa, beriman kepada yang gaib, menunaikan kewajiban-kewajiban, itulah apa? Sifat ciri orang yang bertakwa, dan orang yang bertakwa adalah orang yang akan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Nasallallahu ayyunjina min adhabin nar wa nasallallahu ayyansura ikhwanana al-muslimina fi Falastin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina
في فلسطين اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود اللهم انصر إخواننا في فلسطين إنك أنت القوي إنك أنت المتين إنك أنت ولي ذلك وقدير عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته